Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Sekarang hari ini yang menjadi pusat hati kita itu siapa? Apakah benar Tuhan atau diri kita sendiri? Nah, harusnya kita ini semakin hari semakin mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Karena Dia satu-satunya yang mampu membuat perjalanan hidup kita ini mengalami kemenangan dalam banyak hal, dalam segala hal. Hidup kita ini tidak akan pernah berguna, berfungsi dengan maksimal kalau kita nggak dekat sama Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan itu akan membuat kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Hidup kita akan semakin berubah. Tidak ada jalan yang lain kecuali kita dekat dengan Tuhan. Dunia akan semakin kacau, dunia akan semakin rusak, dunia akan semakin sesat, dipenuhi dengan keinginan hawa nafsunya, tenggelam dalam kebinasaannya. Tapi harusnya hati kita tambah hari, tambah mencintai Tuhan, tambah mengasihi Tuhan. Coba sekarang lihat sampai kedalaman batinmu, benar enggak kamu ini sungguh mencintai Tuhan? Benar enggak kamu sungguh mengasihi Tuhan? Benar enggak kamu memberikan waktumu, hidupmu, kamu dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan? Kita bisa nih ya, dalam hal apapun, pekerjaan apapun, profesi apapun, kita akan menghadapi banyak tantangan, kita akan menghadapi banyak godaan, kita akan menghadapi banyak hal yang ruwet, yang kacau, yang bikin kita nggak tahu harus memikirkan apa. Kadang beberapa orang yang menghadapi masalah yang sulit dan susah, jalan keluarnya sampai nyerah rasanya. Ada orang yang mengalami persoalan keluarga sampai nyerah rasanya udah nggak kuat, rasanya udah nggak mampu. Hari ini, akhir zaman ini, yang menjadi kepuasan kita, yang menjadi ketenangan kita, yang menjadi tujuan hidup kita adalah Tuhan sendiri, bukan yang lain. Orang bisa ngejar dengan hartanya, hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kesuksesan duniawi. Tapi kalau hidupnya nggak dekat dengan Tuhan, ujungnya pasti ada saja celah yang dihabisin oleh setan. Kalau nggak anaknya hancur, pernikahannya hancur, keluarganya hancur, hidup dalam dosa dan lain sebagainya. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan, hidup yang hatinya melekat sama Tuhan, itulah yang diproteksi dan dijagain. Bukankah hari-hari ini yang kita kejar adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan setelah kita selesai menyelesaikan tugas di muka bumi ini, kita didapati menjadi hamba yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Masuk perjamuan kawin anak domba. Bukankah hari ini yang menjadi sumber ketenangan kita adalah pribadi Tuhan? Harusnya hati kita tambah hari tambah mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Sekarang buka di Mazmur 62, mulai ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Banyak orang merasa hebat, tenang, nyaman kalau udah punya harta deposito, punya aset banyak, nanti udah jaminan masa tuanya. Ada orang yang kalau dekat dengan pejabat, itu sebagai rasa aman, kalau kena persoalan, kena kasus, segala macam dia sanggup melepaskan jerat dari kasus itu. Ada orang yang rasa tenangnya karena pencapaian sesuatu dan memiliki sesuatu. Padahal itu hanya kepuasan, ketenangan yang palsu. Ketenangan kita itu kalau dekat dengan Tuhan kok. Kita bisa tenang. Bapak Ibu, kalau hari ini hidupmu nggak tenang, hidupmu masih kacau, hidupmu masih berantakan, hidupmu masih penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, bingung nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus ngambil keputusan apa, bahkan melakukan tindakan setiap hari, keputusan hari-hari aja bingung nggak tahu mesti ngapain. Artinya engkau perlu dekat dengan Tuhan loh. Karena Tuhan adalah sumber keselamatan. Hanya dekat saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatkanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Banyak orang hari ini goyah, hancur keluarganya, goyah pernikahannya, goyah keuangannya, semuanya serba nggak jelas ujung pangkalnya sampai dibawa kemana. Tapi ketika kita ini dekat dengan Tuhan, Tuhan adalah gunung batu kita, keselamatan kita, yang kita aman dan tenang dari semua tekanan, himpitan, persoalan. Ya, kita bisa menghadapi himpitan, persoalan dan tekanan, tetapi kita bisa relax, enjoy dan tenang. Karena Tuhan adalah kota benteng kita. Orang boleh berlaku jahat, orang boleh berniat jahat, orang boleh mempunyai rencana busuk terhadap kita, menghancurkan kita, mencelakai kita. Tetapi kalau kita ini bersama Tuhan,
Kamu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu cemas, kamu nggak perlu bingung, kamu nggak perlu takut akan masa depanmu. Orang kita hari ini takut, bingung, kacau, cemas, khawatir karena kita ini pakai kekuatan kita sendiri, bukan dekat sama Tuhan, bukan melekat sama Tuhan. Dalam kondisi kacau dan bermasalah ya, kamu nggak bisa ngandelin kekuatanmu sendiri, tetap ngandelin Tuhan. Dalam kondisi diberkati, dalam kondisi diurapi, dipromosi pun kamu harus mengandalkan Tuhan. Dalam kondisi sampai hari ini belum dapat promosi dan peninggian pun harusnya kamu kejar Tuhan. Bukan nyari perkenanan manusia, kamu cari perkenanan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Baru Tuhan akan kirim orang-orang tertentu. Mereka akan mempromosi, membuka jalan, bikin breakthrough, bikin terobosan dan lain sebagainya. Orang bisa melakukan tindakan jahat sama kita, mau mencelakain kita, mau berniat busuk sama kita. Loh, kalau kita ini dekat dengan Tuhan, kita nempel sama Tuhan, mana mungkin loh hidup kita kacau? Mana mungkin hidup kita akan berantakan? Hidup kita ini berantakan karena kita coba ngandelin kekuatan kita sendiri. Kita coba berpikir dengan cara pikir kita sendiri. Coba perhatikan yang kelima. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Kalau hari ini engkau nggak punya harapan, rasanya sudah tertutup jalan keluar. Nggak ada lagi peluang lagi, semuanya tembok kanan kiri. Kalau kanan kiri tembok, kamu bisa lihat ke atas masih ada pengharapan. Tuhan yang sanggup buat jalan. Kita ini dibutuhkan penyerahan. Waktu kita ini menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan, baru Tuhan akan muncul dengan kuat kuasanya, berjalan bersama kita, mengurapi kita, memimpin kita, dan mempromosi hidup kita. Bukan waktu kita ngandalin kekuatan kita sendiri, justru kita akan terseok-seok jatuh. Bukankah Alkitab ngomong terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri? Justru kita sebagai anak Tuhan yang ngerti kebenaran harus mengandalkan Tuhan, berjalan dalam ketepatan ilahi. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Harapanmu adanya pada Tuhan. Harapanmu bukan pada uangmu, pada depositomu, pada pekerjaanmu. Semua yang sifatnya masih duniawi di muka bumi ini bisa berubah, bisa tidak menentu, bisa salah prediksi. Tetapi kalau kita ini berjalan dalam Tuhan, pengharapan kita Tuhan, Tuhan sendiri akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan sendiri yang akan membuka jalan menjadi jaminan masa depan kita. Gak mungkin orang yang berjalan dengan Tuhan hidupnya limbung, bingung, kacau, dan stres. Dia tahu persis kok Tuhan yang selama ini dia kenal, Tuhan yang selama ini dia layani, sanggup bikin breakthrough dan terobosan. Saya sudah ngomong berkali-kali ini. Apa yang menjadi jaminan kita di masa depan? Apa yang menjadi jaminan persoalan kita akan diselesaikan Tuhan? Apa yang menjadi jaminan promosi akan datang pada hidup kita? Proteksi, penjagaan, perlindungan, dan berkat Tuhan berkelimpahan datang dalam hidup kita. Yang menjadi jaminan adalah semua kebaikan Tuhan yang pernah kita lalui di masa lalu. Itu adalah jaminan kita di masa depan. Kalau Tuhan pernah tolong di masa lalu, berkati di masa lalu, promosi di masa lalu, selesaikan masalah kita di masa lalu, di masa yang akan datang pun Tuhan akan lakukan. Karena Tuhan sebelum kita bertobat, sebelum kita kenal Tuhan, dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Apalagi kita hari ini yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, dekat nempel dengan Tuhan. Tuhan akan berikan pengharapan. Tuhan akan berikan breakthrough dan terobosan atas hidupmu. Tuhan akan tuntun hidupmu berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan mau hidupmu jadi berkat, kepanjangan tangannya, menjadi representasi dari kerajaan Allah. Makanya sampai hari ini pun Tuhan tetap kerjakan hatimu untuk didapati menjadi orang yang berkenan dan menyenangkan hatinya. Perhatikan ayat yang ke-6. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kau hari ini yang goyah. Goyah keuanganmu, goyah keluargamu, goyah pemikiranmu, goyah imanmu, goyah apapun yang kamu alami. Kamu perlu dekat sama Tuhan. Kalau kamu goyah artinya kamu gak nempel sama Tuhan. Yang kamu pegang bukan Tuhan. Bisa saja hartamu, pemikiranmu, cara pandangmu, pengetahuanmu, semua pencapaianmu, jabatanmu, apapun yang kamu miliki jadi pegangan sehingga kamu goyah. Saya bilang berkali-kali, semua yang di muka bumi ini yang bukan dari Tuhan itu tidak kekal, bisa digoncangkan. Sekali Tuhan goyahkan, itu akan rontok dan hancur semua. Tapi kalau kita ini berpegang kepada Tuhan yang sumber kekuatan kita, oleh dunia boleh tergoncang. Kita boleh mengalami masalah, kita boleh mengalami tekanan, kita boleh mengalami himpitan, persoalan yang ruwet dan kacau sekalipun. Kalau kita pegang hati Tuhan, kita pegang tangan Tuhan, kita tidak akan goyah. Keuanganmu tidak akan pernah goyah kalau hari ini mulai sungguh-sungguh nempel sama Tuhan. Keluargamu
Hari ini engkau bisa goyah karena selama ini kamu bukan pegang Tuhan. Kamu pegang ego dan hawa nafsumu sendiri. Kamu pegang amarahmu. Kamu pegang emosimu. Sehingga pernikahanmu, pasanganmu tidak cocok dengan hidupmu. Merasa disakiti dan terlukai. Makanya sekarang ambil keputusan yang salah. Dan pernikahanmu jadi ngacau. Apakah Tuhan sanggup pulihkan? Tuhan sanggup pulihkan kok. Kalau Tuhan ngomong begini, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau Tuhan ngomong, aku tidak akan goyah di dalam Tuhan, artinya yang kamu benar-benar kuat dan strong, powerful sekali loh. Karena Tuhan berikan kemampuan kamu untuk menanggung segala sesuatu perkara. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita diberikan kekuatan secara ilahi, karena kita ini nempel sama Tuhan. Sekarang yang jadi masalahnya, kita itu nempelnya pada siapa? Nempel pada pemikiranmu sendiri atau nempel pada dunia? Perhatikan yang ketujuh, pada Allah saja keselamatanku dan kemuliaanku. Kalau ngomong tentang kemuliaanku artinya ada promosi, ada peninggian Tuhan. Tuhan angkat kamu. Nempelnya pada Tuhan. Gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ia ialah tempat perlindungan. Ia adalah tempat perlindungan. Makanya saya kan sudah berkali-kali saya ngomong di khotbah saya bilang, kalau ngadepin masalah, kamu curhat dulu sama Tuhan. Ceritakan semuanya. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Jangan curahkan isi hatimu pada orang yang ngerti firman. Nanti kamu menjadi bahan tertawaan, bahan lelucon, bahan gosip. Cerita sama orang yang ngerti firman, nasihatnya keluarnya firman. Tapi kalau kamu cerita dengan, apalagi cerita orang yang gak kenal Tuhan, kamu tuh sama mempermalukan diri. Bukti kamu gak kenal Tuhan. Cerita kok sama orang gak kenal Tuhan. Kamu kalau punya masalah, ceritanya sama Tuhan. Cerita sama orang itu boleh, sama orang yang ngerti firman, sama hamba Tuhan itu boleh. Cerita, jangan cerita sama orang yang gak kenal firman. Kamu mau cerita sama dia, mempermalukan dirimu. Bukti kamu gak ngerti kebenaran firman Tuhan. Kita harus tahu persis bahwa hidup kita ini sepenuhnya harus bergantung di hadapan Tuhan. Baru Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan akan bawa kita ke dalam level iman yang berbeda. Tuhan akan bawa hidup kita mengalami banyak hal yang ajaib dan luar biasa. Ceritakan semua persoalanmu, kekuranganmu, kelemahanmu. Semuanya terus terang saja di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi kok. Tuhan, kalau Tuhan melihat semua ketulusan dan kerinduanmu, lihat kesetiaanmu, Tuhan sendiri akan campur tangan. Lakukan pembelaan. Selama engkau di pihak Tuhan, selama hatimu benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan bela dan Tuhan akan lakukan promosi dan peninggian. Yang terpenting itu kan kita ini berada di posisi Tuhan, berada di pihak Tuhan. Jangan sembunyi-sembunyi, sembunyikan hal kejahatan, sembunyikan hal busuk, sembunyikan hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Dipikir Tuhan nggak tahu, Tuhan ngerti, Tuhan sampai ke detailnya, Tuhan paham dan Tuhan mengerti. Justru dalam kondisi seperti itu waktunya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Biar kita tetap didapatin berkenan dan di pihak Tuhan. Kalau kita berada di pihak Tuhan, tidak ada yang sanggup melawan kita. Sekarang buka di Mazmur 91 nih, ayat yang sangat terkenal sekali. Saya juga pernah khotbahkan ayat ini, tapi saya mau baca kembali ini ayat yang sangat memberkatin sekali. Mazmur 91 ayat pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang duduk dalam lindungan maha tinggi loh. Ini orang duduk artinya bercakap-cakap, beri waktu, beri hidup, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Duduk dan bermalam artinya lebih banyak bergaul, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Selama ini mungkin kenal Tuhan hanya sebatas ibadah hari Minggu di gereja atau ibadah online, atau ikut persekutuan doa dan lain sebagainya. Sekarang lebih banyak waktumu duduk diam di kaki Tuhan. Belajar, beri waktumu sama Tuhan. Coba belajar beri persepuluhan waktu dari 24 jam itu kamu beri waktu 1/10-nya, 2 jam 40 menit. Coba kasih waktu sama Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Sembah Dia, kenalin hatinya, renungin firman, agungkan dan tinggikan Dia. Coba beri waktumu sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah beri waktu banyak sama kita loh. Kita bisa pakai waktu 24 jam itu melakukan aktivitas apapun semau kita loh. Tapi benar nggak kita ini kalau kita mencintai Tuhan, kita beri waktu sama Tuhan. Sungguh-sungguh kita dedikasikan waktu kita ini sepenuhnya untuk Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Benar nggak hati kita ini sepenuhnya untuk melayani Tuhan, mencintai Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan melayani pekerjaan Tuhan yang di gereja, yang khotbah, yang jadi worship leader, singer,
dan lain sebagainya. Tapi melayani Tuhan adalah memberikan waktumu dan hidupmu duduk diam di kaki Tuhan. Seperti Maria duduk diam di kaki Tuhan. Martanya melayani pekerjaan Tuhan, tapi Maria duduk diam melayani Tuhan. Coba beri waktumu. Waktu kita duduk banyak diam di dalam kaki Tuhan, duduk diam dalam hadirat Tuhan. Dan kalau perlu bermalam artinya memberi waktu lebih banyak lagi. Kalau bermalam kan 24 jam. Beri waktu bersama Tuhan dalam hadiratnya. Kalau engkau sedang kacau, sedang panik, sedang bingung, sedang gak tahu jalan keluarnya apa, sedang stres, justru kamu lebih banyak diam di kaki Tuhan. Waktu kamu mulai diam di kaki Tuhan, yang pertama kali kamu harus perang dengan pikiranmu sendiri. Kamu harus menaklukkan pikiranmu, karena pikiranmu akan mengembara kemana-mana. Nah, itu perlu waktu. Rutin, kontinu, terus dilatih, terus masuk dalam hadirat Tuhan, terus masuk dalam hadirat Tuhan, terus masuk dalam hadirat Tuhan. Semakin kita masuk ke kedalaman dimensi hadirat Tuhan, tambah kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Kita bisa menaklukkan diri kita sendiri. Waktu kita mulai bisa menaklukkan pikiran kita, kemauan kita dan kehendak kita perlahan-lahan bisa ngerti apa yang Dia mau. Belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya orang-orang model kayak begini pasti berubah hidupnya, kelakuannya berubah. Orang waktu 24 jam kamu pakai untuk dirimu sendiri, untuk egomu, untuk apalagi melakukan dosa dan kejahatan, itu lebih parah lagi. Coba sekarang lebih banyak waktumu untuk diam di kaki Tuhan. Kalau stres, bingung, lagi nggak tahu jalan keluarnya, lebih baik diam di kaki Tuhan. Coba matikan handphonemu. Kadang handphone itu menjadi gangguan yang paling kuat saat ini nih, handphone itu. Coba matiin handphone, kamu duduk diam di kaki Tuhan. Jangan merasa dirimu selalu penting. Dikit buka handphone. Seakan-akan kamu tuh orang penting yang dihubungin banyak orang. Seakan-akan kamu tuh semua orang membutuhkan kamu sehingga kamu tiap hari harus pegang handphone. Padahal itu hanya untuk kepuasan daging dan hawa nafsumu saja. Coba sekarang kita lebih banyak diam di kaki Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Benar-benar kita konsentrasikan pikiran, hati, dan perasaan kita untuk Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Benar, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi, siapa yang sanggup sentuh kamu? Setan pun tidak akan bisa sanggup sentuh kok. Lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Duduk bermalam dalam naungan akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tempat yang paling aman adalah tempat yang dimana kita berada dalam hadirat Tuhan, di tempat yang maha tinggi, di tempat di mana Allah bertahta dan berkuasa. Setan gak bisa sentuh, setan gak bisa jamah. Itu adalah tempat yang tersembunyi dari setan. Setan gak bisa sentuh dijamah karena kita benar-benar berada dalam lindungan hadiratnya, dalam proteksinya, dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau kamu semakin hidupmu jauh dengan Tuhan, ya tidak heran akan hancur terus, jerat terus, jatuh dalam dosa terus. Semakin hati kita tuh nempel sama Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita tahu persis loh. Kalau kita menghadapi masalah, kita menghadapi tekanan, kita menghadapi persoalan, kita menghadapi kekacauan dalam kehidupan kita yang ruwet, yang nggak tahu ujung pangkalnya, kita tahu persis. Kita akan bisa ngomong, Tuhan tempat perlindunganku dan Tuhan adalah kubu pertahananku. Allahku yang aku bisa percayai sungguh-sungguh. Kamu gak akan taruh curiga. Nanti gimana, nanti bingung, nanti kacau, ujungnya seperti apa. Loh, kamu kalau berpikir seperti itu, seringkali orang tanya, Pak, masih ada jalan keluar gak? Tuhan sanggup pulihkan gak? Kamu artinya kamu coba pakai pikiranmu sendiri dan kamu jauh hatimu dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan akan ngomong begini, Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dan Tuhan akan sanggup bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan akan sanggup bikin breakthrough dan terobosan. Bapak Ibu nanti baca di ayat yang ketiganya sampai ayat yang ke-16 itu berbicara tentang proteksi, penjagaan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang powerful. Bapak Ibu meski nikmatin janji ini, dan itu dimulainya dari ayat yang pertama, kedua. Ayat yang pertama Bapak Ibu meski hidupin. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk, beri waktumu lebih banyak. Kasihi Tuhan dan cintai Tuhan.
Jangan cintai dagingmu dan emosimu, hawa nafsumu, egomu selama ini yang kamu cintai dan kamu kasih. Sampai kamu lupa dengan Tuhan. Kamu gak peduli dengan Roh Kudus. Kamu gak mau bergaul intim dengan Roh Kudus lagi. Kamu bisa jalani hidupmu semaumu sendiri. Kamu bisa menikmati hidupmu seenak perutmu sendiri. Tidak heran ujungnya kamu akan kacau dan berantakan. Saya perhatikan ada orang yang hari ini hidupnya kacau dan berantakan. Karena di masa lalu dia menabur hal-hal yang buruk, hal yang jahat, hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekarang malah sedang menikmatinya. Waktu kamu menikmati kekacauan, kebingungan, keruwetan, apakah Tuhan sanggup pulihkan? Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan sanggup bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan sanggup bikin breakthrough dan terobosan. Hari ini kita meski taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hati kita ini harus nempelnya sama Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan, kita harus mencintai Tuhan, kita harus mendedikasikan hidup kita sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Amin. Sekarang buka di Mazmur pasal yang ke-23. Ini juga Mazmur yang powerful sekali. Hari ini saya banyak ngomong tentang berkat ya. Biasanya pikul salib sangkal diri. Hari ini saya ngomong tentang berkat, dan ini bagian kita yang harus kita nikmatin kok. Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita ini benar-benar ya, ngikut Tuhan ya. Saya perjalanan hidup saya itu ngikut Tuhan. Dari tahun 97 setelah saya bertobat, saya belajar firman, sampai saya pelayanan sampai hari ini. Tuhan itu benar-benar pemimpin saya, perlindungan saya. Dan sampai hari ini pun saya tidak pernah kekurangan. Saya pernah masa-masa padang gurun, saya ngalami masa yang sulit, pernah ngalami itu. Tapi tetap ada penyediaan Tuhan. Karena di dalam padang gurun tetap ada penyediaan Tuhan loh. Hanya just enough, cukup buat makan tok. Nggak lebih dari itu. Baru sampai hari ini kita diberkatin Tuhan. Kalau kita ini kenal Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, hidupmu tuh diproteksi, dijagain Tuhan. Tapi kalau kamu udah mulai dikuasain hawa nafsu, kamu menginginkan sesuatu yang lebih, akhirnya apa? Kamu pakai kekuatan dagingmu untuk mencari ini dan itu. Jadi memang kita ini harus bekerja dengan gigih, nggak boleh males. Harus pakai hikmat, terus belajar terus, mengembangkan diri. Belajar, kembangkan potensi kita, bekerja secara maksimal. Tapi bukan dengan cara dunia, dengan cara Tuhan. Kalau kamu kerja sungguh-sungguh sepenuhnya, punya hikmat, pengertian, pengetahuan, kamu diberkati, dan tujuannya diberkati, kamu bukan untuk memuaskan hawa nafsumu, tapi kamu justru dipercayakan berkat untuk kamu kelola dengan baik, menjadi bendaharanya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita ini kenal Tuhan sungguh-sungguh, kita cintai Tuhan dan kita kasihin Tuhan, kita tahu Tuhan yang kita sembah, kita kenal Tuhan yang kita layanin, Dia adalah gembala. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan pun tidak. Saya melihat kesaksian orang yang sering ngobrol dengan saya lewat chat, lewat WA, lewat telepon, lewat messenger, atau media apapun juga. Ketika mereka masa-masa sulit, masa-masa susah, nggak tahu jalan keluarnya apa. Tapi di ujungnya tetap Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan tetap tolong. Tuhan bikin mujizat dengan caranya yang ajaib. Orang hati kita ini perlu bergantung sama Tuhan. Kita meski akui Tuhan adalah gembala kita. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan selalu akan bawa kita ke dalam perumput hijau. Sesekali Tuhan akan bawa kita ke air yang tenang. Tapi di sisi lain kita juga akan dibawa ke dalam lembah kekelaman. Bukan berarti Tuhan gak biarkan saja. Bukan berarti Tuhan gak tolong. Tuhan akan tolong. Perhatikan ya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan ya, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Air yang tenang. Tuhan akan bimbing kamu. Tambah hari tambah nempel kepada pribadinya. Semakin kamu ngerti kebenaran, semakin kamu bernempel, jatuh cinta mengasihi Tuhan, kamu tuh bisa tenang. Kamu bisa menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, menghadapi ancaman sekalipun yang taruhannya nyawa, kamu bisa tenang dan rileks. Kamu bisa duduk manis. Dan Tuhan sendiri akan campur tangan secara luar biasa. Tuhan akan membimbing kita ke air yang tenang. Orang itu kalau ikut Tuhan ya, tambah hari hidupnya semakin tenang, nggak kacau, nggak bingung, nggak panik. Tapi kalau tambah hari kamu tambah panik, tambah bingung, tambah kacau, tambah nggak bahagia, berarti kamu nggak tahu dipimpin Tuhan atau dipimpin dirimu sendiri atau dipimpin setan.
Coba dicek hari ini. Hari ini kamu ngalami ketenangan batinmu enggak? Jiwamu segar enggak? Kalau jiwamu letih lesu dan berbeban berat, jiwamu kacau dan berantakan, kamu tidak bahagia, bermuram durja, sumpek, bingung, cemas, was-was, tidur nggak tenang, artinya kamu nggak dipimpin Tuhan. Kamu dipimpin dagingmu, kamu dipimpin emosimu, kamu dipimpin hawa nafsumu, kamu dipimpin oleh dosa, bahkan bisa dipimpin setan. Tapi kalau Tuhan yang pimpin, Ia akan membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku. Sekalipun dibawa ke padang gurun, tetap nanti ada oasa, ada sumber mata air yang kamu bisa disegarkan di sana. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau kamu ini berjalan sama Tuhan, kalau kita ini berjalan sama Tuhan sungguh-sungguh ya, kita tuh pasti dipimpin ke jalan yang benar loh. Tapi kalau ngaku cinta Tuhan tapi dipimpin dalam perzinahan, perselingkuhan, dosa, kenajisan, kepahitan, sakit hati, kamu nggak dipimpin Tuhan, kamu dipimpin setan, kamu bisa dipimpin dagingmu sendiri, bisa juga dipimpin oleh roh jahat, sehingga kamu memberi hidupmu dalam dosa, sehingga kamu dikuasai hawa nafsu dan keinginanmu, sehingga setan ambil keuntungan. Tapi kalau engkau benar-benar dipimpin oleh Tuhan, Tuhan akan pimpin kamu di jalan yang benar, oleh karena namanya. Supaya apa sih namanya? Kok kita dipimpin ke jalan yang benar? Supaya namanya ditinggikan, supaya namanya diagungkan, supaya namanya dipuji dan dimuliakan. Tuhan pasti akan pimpin kita ke jalan yang benar. Kita akan dipimpin dalam hidup kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan menomorsatukan lebih dari apapun juga. Perhatikan ayat yang 4 ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Memang kadang Tuhan izinkan kita itu mengalami persoalan, proses, karena kebodohan kita, karena kesalahan kita, karena kegagalan kita. Kadang kita akhirnya terjebak dengan masalah dan persoalan, sehingga kita beraja seakan-akan ya berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi kalau kita ini kenal Tuhan, kita menghadapi persoalan, kita udah hidup benar, kita hidup cinta Tuhan, kita menghadapi persoalan, menghadapi lembah kekelaman, kita nggak pernah takut bahaya, karena kita tahu persis Tuhan menyertai. Yang jadi masalahnya, kamu tuh yakin Tuhan menyertain kamu apa tidak? Loh, kalau kamu hidup dalam dosa, ya Tuhan nggak menyertain kamu. Setan yang menyertain kamu. Ya kamu mesti bertobat balik kepada Tuhan dong. Akuin dosamu, pelanggaranmu, ambil keputusan untuk hidup benar. Baru hidupmu akan dipimpin berjalan dalam kebenaran ilahi. Baru kamu akan dituntun Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Benar nggak Tuhan menyertain kamu? Kalau orang itu disertain Tuhan ya, apa saja dan kemana saja pasti ada bukti penyertaannya Tuhan. Orang bisa diberkati, orang jadi jamaah Tuhan. Apa saja yang kamu kerjakan Tuhan juga bikin berhasil. Sekalipun sesekali kita menghadapi tantangan, tapi Tuhan tetap menyertai. Tuhan, kita nggak perlu takut. Gadamu dan tongkatmu. Gada berbicara tentang kekuatan, power, kuasa, dan tongkatmu berbicara tentang otoritas. Itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bahkan Tuhan akan berkatin kita di hadapan setan. Bukankah lawan kita ini bukan darah dan daging? Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita adalah melawan roh jahat di udara. Tapi Tuhan ngomong begini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Siapa itu? Roh jahat. Kau akan diberkatin. Bahkan orang yang memusuhin kamu pun akan tercelik matanya bahwa engkau disertain Tuhan. Dan engkau diberkati luar biasa. Hari ini, hati kita ini harus nempelnya kepada Tuhan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bayangin, kalau engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, engkau jadi orang yang diurapin Tuhan, jadi imamat yang rajani. Imam sekaligus raja yang punya otoritas dan kuasa. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ini kan yang kita mau. Kemanapun kita pergi, jejak kaki kita, jejak langkah kita meninggalkan lemah. Orang diberkatin, orang dijamah Tuhan, orang diurapi, orang dicukupkan kebutuhannya. Karena apa? Jejak langkah kita yang meninggalkan berkat, meninggalkan urapan, meninggalkan firman, meninggalkan kekudusan, meninggalkan kesucian. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bukankah kita tujuannya akhir hidup kita adalah tinggal bersama Tuhan sepanjang masa? Kita menikmatin semua kebaikan, kita nikmatin semua kebajikan, kita menyembah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Tinggal di rumah Tuhan.
Itu dimulai dengan harus mau dipimpin oleh Tuhan. Harus mau dipimpin di jalan kebenaran. Hari ini coba cek masing-masing sampai kedalaman batinmu. Benar nggak kamu udah jalan dalam kebenaran? Benar nggak engkau dipimpin Tuhan? Dipimpin Tuhan atau dipimpin daging? Atau dipimpin setan? Hari ini kan terbukti dari apa yang kamu alami hari ini. Kalau engkau benar-benar dipimpin Tuhan ya, hidupmu tuh kamu bisa ngadapin apapun juga ya. Yang buruk, yang jelek, diperlakukan buruk, diperlakukan yang nggak sehat sekalipun. Tapi kamu bisa duduk diam dan tenang bahwa kamu hanya membuktikan penyertaan Tuhan atas hidupmu dan Tuhan akan lakukan pembelaan. Tapi kalau engkau gampang panik, gampang stres, gampang bingung, gampang kacau, artinya hidupmu dipimpin daging. Reaksimu membuktikan bahwa engkau nggak dipimpin oleh Roh Kudus, tapi dipimpin daging. Hari ini kita harus taruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita kenalin Tuhan, kita cintai Tuhan. Itu yang utama dan terutama. Mencintai Tuhan. Beri waktu lebih banyak sama Tuhan. Duduk diam di kakinya. Matiin handphonemu, masuk kamarmu, kunci. Jangan ada yang mengganggu. Duduk diam di kaki Tuhan, bangun keintiman. Kalau engkau udah biasa bangun keintiman di kamar doamu, kamu bisa gampang berhubungan dimanapun juga. Di jalan, di toko, di pabrik, di kantor, di toilet, sambil nyetir, dimanapun juga, aktivitas apapun yang kamu kerjakan, hatimu bisa terkoneksi dengan Tuhan. Itu dimulai dengan komitmen daging kita loh. Daging ini harus didisiplin. Daging ini kalau nggak didisiplin liar. Daging ini kalau nggak didisiplin menjadi pemberontak, ngelawan terus keinginan roh. Makanya harus tunduk, submit, hormat, respect dengan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan sendiri yang akan bikin pemulihan. Tuhan sendiri akan lakukan hal-hal besar dan ajaib dalam kehidupan kita. Saya berdoa bahwa Ibu, hidupmu semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Hidupmu semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan akan campur tangan secara ilahi apa saja yang kamu kerjakan. Pelayanan, bisnis, karir, atau apapun juga. Tuhan berkati. Tuhan berkati dan Tuhan berkati. Saya berdoa, tambah hari hati kita nempel sama Tuhan. Nempel dekat, mencintai Tuhan. Hari ini saya menikmatin penyembahan sepanjang hari bersama Tuhan. Saya nikmatin bersama Tuhan. Saya berdoa urapan ini tetap nempel kepada setiap orang yang mendengar firman yang mampu sampaikan ini. Biar Roh Kudus sendiri yang bekerja. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami mantraikan dengan darah anak domba Allah. Nempel dalam loh batin kami yang terdalam, terpahat. Sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, bertahun, sampai firman itu jadi kehidupan. Berkati semua orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan. Berkati mereka tanpa terkecuali. Bahwa mereka masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Mencintai Tuhan, mendedikasikan waktunya lebih banyak untuk Tuhan. Tuhan yang sedang bergumul, sedang berjuang, sedang mengalami lembah kekelaman. Tuhan yang mau berdoa, tongkat dan kadamu serta penghiburanmu yang akan membawa memimpin mereka mengalami kelepasan dan terobosan. Mengalami kemenangan dan hidup mereka jadi dampak bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mau berdoa untuk orang-orang yang sakit oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah sembuh, jadilah tahir, jadilah sehat. Dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memberkati. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan buat Raja kami yang Maha Mulia Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.